Terapi stroke melalui bekam. Ya teman-teman, ini Tendi saat kedatangan. Kemudian tensi usai diurut. Dan berikutnya adalah tensi usai dibekam. Jadi ada perbaikan yang signifikan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membekam untuk terapi stroke. Ya teman-teman, yang akan kita bahas nanti adalah bagaimana titik-titiknya dan bagaimana manfaat untuk stroke. Untuk itu teman-teman ikuti terus channel kami Ferry JP Channel, dan don't forget to subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Ya teman-teman, stroke adalah suatu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke suatu bagian otak tiba-tiba terganggu. Dalam jaringan otak, kurangnya aliran darah menyebabkan serangkaian reaksi biokimia yang dapat merusakkan atau mematikan sel-sel saraf di otak. Kematian jaringan otak dapat menyebabkan hilangnya fungsi. Nah, inilah titik bekam untuk stroke. Ya teman-teman, kematian jaringan otak dapat menyebabkan hilangnya fungsi yang dikendalikan oleh jaringan itu. Stroke adalah penyebab kematian yang ketiga di Amerika Serikat. Tidak dapat diselamatkan, kadang-kadang penderita mengalami kelumpuhan di anggota badannya, hilangnya sebagian ingatan atau kemampuan bicaranya. Beberapa tahun belakangan ini semakin populer istilah serangan otak. Istilah ini berpandangan dengan istilah yang sudah dikenal luas, seperti serangan jantung. Ya teman-teman, stroke terjadi karena cabang pembuluh darah terhambat oleh emboli. Emboli bisa berupa kolesterol dan bisa juga dengan udara. Klasifikasi stroke. Stroke dibagi menjadi dua jenis, yaitu stroke iskemik maupun stroke hemorrhagic. Sebuah prognosis hasil sebuah penelitian di Korea menyatakan bahwa 75,2% stroke iskemik diderita oleh kaum pria dengan prevalensi berupa hipertensi, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol. Berdasarkan sistem TOS, komposisi terbagi menjadi 20,8% LAAS, 17,4% LAC, 18,1% CEI, 16,8% UDE, dan 26,8% ODE. Ini teman-teman titik stroke untuk daerah kaki. Stroke hemorrhagic. Dalam stroke hemorrhagic, pembuluh darah pecah sehingga menghambat aliran darah yang normal, dan darah merembes ke dalam suatu daerah di otak dan merusaknya. Perdarahan ini terjadi di seluruh bagian otak, seperti caudate putamen, thalamus, hippocampus, frontal, parietal, dan occipital. Hipotalamus ini juga cerebellum, pons, dan midbrain. Hampir 70% kasus stroke hemorrhagic menyerang penderita hipertensi. Ya teman-teman, erat kaitannya stroke ini dengan hipertensi. Jadi sebaiknya dicegah pada saat kita terkena hipertensi.
Stroke hemorrhagic terbagi menjadi subtipe infracerebral, cerebral venous thrombosis, dan spinal cord stroke (ICH). Lebih lanjut terbagi menjadi parenchymal hemorrhage dan hemorrhagic infarction dan punctate hemorrhage. Nah, berikutnya adalah stroke ischemic. Dalam stroke ischemic, penyumbatan bisa terjadi di sepanjang jalur pembuluh darah arteri yang menuju ke otak. Darah ke otak disuplai oleh dua arteria, carotis interna dan dua arteri vertebralis. Arteri carotis interna merupakan cabang dari arteri carotis communis, sedangkan arteri vertebralis merupakan cabang dari arteri subclavia. Ya, ini teman-teman pembekaman di area kepala. Sekarang kita pembekaman di titik kahil. Dalam stroke iskemik ini, penyumbatan bisa terjadi di sepanjang jalur pembuluh darah arteri yang menuju ke otak. Darah ke otak disuplai oleh dua arteria carotis interna dan dua arteri vertebralis. Arteri carotis interna merupakan cabang dari arteri carotis communis, sedangkan arteri vertebralis merupakan cabang dari arteria subclavia. Teman-teman, tanaman obat yang direferensikan adalah menghilangkan bekuan darah, daun dewa, stimulan jantung, sambiloto, stimulan sirkulasi dan stimulan syaraf, pegagan, menurunkan kolesterol, rosalea. Kemudian stimulan sirkulasi, mengkudu. Ya, ini teman-teman pembekaman di tubuh bagian belakang. Kemudian makanan pantangan untuk makanan dan minuman yang berkadar lemak jenuh dan kolesterol tinggi. Cobalah untuk membatasi konsumsi makanan tersebut, sebab kalau berlebihan akan menimbulkan arteriosklerosis atau pengapuran atau pengerasan pembuluh darah yang menghambat aliran darah ke otak. Kemudian berikutnya, makanan atau minuman yang berkadar garam tinggi berefek meningkatkan ketegangan kontraksi pembuluh darah. Batasilah konsumsi garam dengan mengurangi makanan cemilan, gorengan, dan makanan yang diolah dengan menggunakan garam, seperti makanan kaleng yang diawetkan. Kemudian minuman yang mengandung alkohol atau makanan yang mengandung etanol. Ya, teman-teman, akhirnya 10 menit sudah berlalu. Kita telah mempelajari bagaimana manfaat bekam untuk stroke. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa dijadikan masukan buat teman-teman semua. Dan ini adalah merupakan titik bekam yang didapat dari Dr. Muhammad Syaraf dari bukunya tentang bekam, yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.